Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulia Nabi dan Rasul. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang lemah lembut kepada orang tua. Nah, di zaman ini akhlak baik kepada orang tua seakan semakin sirna. Apalagi sudah disibukkan dengan kesibukannya sendiri, atau barangkali ada kesibukan yang sebenarnya tidaklah ajan. Namun ketika orang tua memanggil jawaban sang anak, mama ini orang lagi asik juga, ganggu aja, gitulah jawabannya. Kadang dengan jawaban kasar, bahkan sambil marah-marah. Itu karena terpengaruh HP, bisa jadi juga terpengaruh dengan lingkungan dan lain-lainnya. Tahukah kita bahwa bermuamalah baik dengan orang tua adalah jalan menuju masuk surga? Nah, coba kita lihat dari hadis berikut ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Abadul Mufrad. Dari Taisalah bin Mayas, ia berkata, ketika tinggal bersama An-Najdat, saya melakukan perbuatan dosa yang saya anggap termasuk dosa besar. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Beliau lalu bertanya, perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Saya pun menceritakan perbuatan itu. Beliau menjawab, hal itu tidaklah termasuk dosa besar. Dosa besar ada 9, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, menfitnah seorang wanita mungkin dengan tujuan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina dan menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepada keduanya. Ibnu Umar lalu bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Ya, saya ingin, jawabnya. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Saya masih memiliki seorang ibu, jawabnya. Beliau berkata, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya dan memasakkan makanannya baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dalam Abadul Mufrad nomor 8 Sahih. Lihatlah bagaimana dengan sikap lemah lembut kepada orang tua yang mengandung dan membesarkan kita, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Subhanallah, ternyata begitu ringan amalan tersebut, begitu bagi siapa yang Allah mudahkan. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pula dalam kitab yang sama dari Urwah, ia berkata mengucapkan firman Allah, waqfit lahum majannaz zulimin rahmati wa qur rabbil hamhuma kamar bayani sogiro, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Lalu ia berkata, janganlah engkau menolak sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Nah, coba renungkan kedua hadis berlemah lembut kepada orang tua, sungguh luar biasa. Masya Allah, amalan sederhana namun memang butuh dilatih. Apalagi kita masih menghadapi orang tua yang mudah emosi, sedikit-sedikit marah. Memang butuh kesabaran. Kalau kita mengingat balasan lemah lembut, sungguh itu akan membuat kita berakal baik kepada mereka. Cobalah balas keburukan dengan kebaikan. Semoga kita dimurahkan oleh Allah untuk bisa melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan besar. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang membuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini,
Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuh, malah yang semula bermusuhan bisa jadi menjadi teman dekat karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi setiap jiwa. Semoga kita kembali teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya dari keduanya mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua, berlemah lembut kepada mereka sebagai jalan menuju surga yang penuh kenikmatan yang tiada tara. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Semoga kita mengingat perkataan amat bagus dari Ka'ab al-Ahbar. Beliau pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Beliau mengatakan, apabila orang tua memerintahmu dalam suatu perkara selama bukan dalam maksiat namun engkau tidak menaatinya, berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Semoga Allah beri taufik dan kemudahan bagi kita untuk berlemah lembut pada orang tua kita yang amat kita kasih. Wallahi waliyu taufik. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kepada diri saya sendiri, tentunya kesempatan sempurna hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.